Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang program yang telah saya buat. Sebelumnya saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 102022400185 kelas SI 4803. Oke, pada program kali ini saya membuat program tentang cara memesan di rumah makan Padang. Oke, pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat perulangan, percabangan, fungsi, array. Ya, pada kali ini saya akan langsung saja membahas pada program yang saya buat. Ya, pada pertama sekali saya membuat fungsi. Yaitu saya membuat beberapa fungsi. Yang pertama fungsi untuk menu awal, yaitu nanti untuk memulai program. Yang kedua fungsi untuk menampilkan menu. Yang ketiga fungsi untuk menampilkan minuman. Yang tadi untuk menampilkan menu makanan. Yang selanjutnya fungsi untuk memesan dan fungsi untuk menampilkan total pesanan. Langsung saja kita membahas pada fungsi pertama, yaitu fungsi menu awal. Pada fungsi menu awal ini berisi tentang judul, yaitu atau tentang kata sambutan selamat datang di rumah makan Padang. Selanjutnya saya membuat array untuk menyimpan data makanan dan array untuk menyimpan harga makanan. Dan juga saya membuat array untuk menyimpan data minuman dan harga minuman juga. Pada langkah selanjutnya itu saya bikin integer jumlah pesanan makanan, yaitu nanti untuk menyimpan jumlah pesanan makanan yang sudah dipesan. Dan juga saya membuat integer untuk jumlah pesanan minuman, itu untuk menyimpan data minuman yang dipesan nantinya. Ya, setelah langkah ini saya memanggil fungsi untuk menampilkan menu makanan dan menampilkan menu minuman. Yang ada dalam fungsi menu makanan itu yaitu ya menu makanan itu sendiri, yaitu dengan console write line, nomor. Pada menu ini saya membuat seperti ini, nomor, ada menu makanan dan ada harganya. Ya, pada tahap ini saya menggunakan perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari makanan dikali length. Ya, makanan itu adalah data dari array yang tadi, i plus plus tutup kurung. Buka kurung kerawal, lalu masukkan console write line, buka kurung, dolar titik tanda kutip, lalu masukkan buka kurung kerawal, i ditambah 1. Nah, i ditambah 1 ini nantinya untuk nomor, dikurang koma, dikurang 2, 2 itu untuk mengatur spasinya agar lebih rapi. Selanjutnya memanggil data makanan, yaitu data array makanan, dan buka kurung siku-siku, i dikurang 24. Ya, kurang 24 ini adalah untuk merapikan dari data menu tersebut. Selanjutnya itu untuk harga, sama saja memanggil array harga dan i dan koma kurang 15 untuk merapikan kolom daftar menunya. Selanjutnya saya memanggil untuk menampilkan menu makanan di fungsi menu awal. Yang selanjutnya saya juga memanggil menu minuman. Pada menu minuman ini sama saja dengan fungsi menampilkan menu makanan tadi, tidak jauh berbeda, yaitu console write line, ada nomor, menu minuman, dan harganya. Saya juga menggunakan perulangan sama kayak menampilkan menu makanan, yaitu dengan for buka kurung integer j sama dengan 0 titik koma, j kecil dari data array minuman tadi dikali length titik koma, j plus plus tutup kurung. Buka kurung kerawal, console write line, buka kurung, masukkan dolar dan tanda kutip. Fungsi dolar ini adalah kita bisa memanggil variabel di dalam tanda kutip, yaitu j ditambah 1 dikurangi 2.
sama fungsinya J ditambah 1 untuk nomor dan dikurang 2 untuk merapikan spasi pada daftar menu minuman. Selanjutnya memanggil data minuman, yang selanjutnya memanggil harga minuman. Ya, lanjut pada fungsi menu awal tadi, saya setelah memanggil dua fungsi ini untuk menu makanan dan menu minuman, saya membuat perulangan untuk bisa memilih option yang terdapat dalam optionnya, yaitu Anda ingin memesan makanan atau minuman. Pada option pertama yaitu mulai pesan makanan dan minuman, dan pada option kedua yaitu cetak struk pembelian dan selesai. Lalu bikin konsol readline, masukkan pilihan Anda, string pilihan sampai dengan konsol readline. Dan fungsi konsol readline nanti kita untuk menginput pilihan opsi mana. Ya, pada pembuatan opsi ini tentunya saya membuat dengan switch case, yaitu switch pilihan buka kurung kerawal pada case 1, yaitu untuk option 1. Pada case 1 ini saya membuat yaitu jika saya memilih 1 memulai pesanan dan minuman, maka akan langsung menampilkan silakan masukkan pesanan makanan Anda dan pilih nomor menu. Lalu saya memanggil fungsi memesan, yaitu fungsi yang telah saya buat untuk memesan makanan dan minuman yang tadi. Ya, pada fungsi memesan ini saya membuat variabel integer pilihan sama dengan integer parse console readline. Ya, pada dalam fungsi memesan ini saya menggunakan if, yaitu pilihan besar sama dengan 0 dan pilihan kecil dan data menu tadi dikali dengan length. Lalu buka kurung kerawal, console readline, buka kurung, dolar, tanda kutip, berapa porsi menu yang Anda pilih tadi, yaitu dengan menampilkan menu ini nama makanannya, dan pilih yang Anda ingin pesan. Lalu masukkan integer jumlah, variabel baru integer jumlah sama dengan integer parse console readline untuk menginput nantinya yaitu berapa makanan yang ingin Anda pesan. Lalu ada jumlah pesanan. Nah, pada jumlah pesanan ini nantinya akan menyimpan data pesanan yang berapa porsi kita memesan makanan tersebut. Lalu kita bikin console readline, Anda telah memesan, jumlahnya berapa yang kita input tadi, dan nama makanan yang kita pilih. Lalu else-nya jika tidak ada dalam opsi yang kita pilih, maka akan menampilkan maaf menu ini belum tersedia. Nah, selanjutnya console readline, apakah jika telah menyelesaikan pemesanan makanan, maka nantinya akan langsung menampilkan apakah Anda ingin pesan minuman juga, dan bisa memilih dengan option yes atau no. Jika Anda memilih yes, maka saya membuat dengan if, yaitu buka kurung pesan minuman to lowers sama dengan yes, maka akan menampilkan silakan masukkan pesanan minuman Anda dan pilih nomor menu. Lalu saya memanggil fungsi memesan lagi. Yang ini tetapi fungsinya digunakan untuk memesan minuman. Nah, selanjutnya yaitu saya memakai break untuk menjeda dari option tersebut. Nah, pada option kedua yaitu case kedua, saya menampilkan total dari pembelian tadi. Pada option kedua ini yaitu mencetak struk pembelian dan selesaikan program. Nah, pada option kedua ini saya memanggil fungsi total. Yang ada pada fungsi total yaitu untuk menghitung total harga dan total berapa jumlah makanan dan minuman yang kita beli tadi. Nah, pada fungsi tampilkan total ini yaitu saya membuat variabel double total harga sama dengan 0 titik koma. Nah, pada tahap ini saya membuat console readline, mohon tunggu sebentar, yaitu animasi untuk menunggu kayak loading gitu. Saya menggunakan for integer i sama dengan 0 dan i kecil dari 10 titik koma i plus plus. Nah, pada
bikin animasi ini saya menggunakan treat titik slip. Nah, setelah animasi ini selesai, maka akan langsung menampilkan struk pembelian. Nah, pada struk pembeliannya yaitu ada pesanan, rincian pesanan Anda, konsol headline, total makanan. Pada total makanan ini kita memakai perulangan untuk menampilkan berapa jumlah pesanan makanan tadi. For integer i sama dengan 0, titik koma i kecil dari data makanan dikali length, titik koma i plus plus. Nah, di dalam perulangan ini kita menggunakan if untuk menyimpan jumlah pesanan makanannya tadi. Nah, pada if yang jumlah pesanan makanan kurung siku-siku i besar dari 0. Nah, pada jumlah pesan makanan ini kita membuat variabel subtotal, yaitu double subtotal, ya sama dengan jumlah pesanan makanan dikali dengan harga. Jadi berapa porsi kita memesan maka akan dikalikan dengan harganya. Konsol headline kita memanggil makanan dan jumlah pesanannya dan sama dengan subtotal. Nah, subtotalnya nanti akan menampilkan yaitu hasil dari jumlah pesanan makanan dikali dengan harga. Nah, untuk total harganya yaitu tinggal memanggil yang hasil dari subtotal tadi. Nah, begitu juga dengan total minuman. Kita juga menggunakan perulangan sama dengan yang total makanan. Di dalam perulangan ada if jumlah pesanan minuman besar dari 0. Lalu variabel kita bikin variabel subtotal menggunakan variabel subtotal yang tadi. Double subtotal sama dengan jumlah pesanan minuman lalu dikali dengan harganya. Konsol headline pengen minuman dikali jenis minuman yang dipilih, yaitu sepertinya misalnya es teh dikali dengan jumlah pesanannya. Jika es teh dikali dengan jumlah dipesannya 2, maka akan menampilkan subtotal. Subtotal itu harganya. Pada harganya ini yaitu yang ditampilkan jumlah pesanan minuman ini berapa porsi dikali dengan harganya. Nah, maka akan menampilkan subtotal. Selanjutnya total harga. Total harga itu kita hanya memanggil yang subtotal tadi. Selanjutnya ada menampilkan total harga. Dengan menampilkan total harga ini yaitu kita hanya memanggil dengan konsol headline buka kurung dolar titik tanda kutip total harga lalu memasukkan variabel total harga tadi. Nah, konsol headline lalu akan menampilkan ucapan terima kasih telah makan di rumah makan Padang. Oke, lanjut. Ini output dari program yang saya bikin tadi. Yang pertama ini dia menampilkan menu makanan dan menu minuman. Lalu ada option apakah Anda ingin memesan makanan atau minuman. Option 1 itu memulai pesan makanan dan minuman. Option 2 cetak struk dan pembelian atau selesai. Kita masukkan 1 yaitu untuk memulai pesanan atau minuman. Nah, di sini dia meminta untuk memasukkan pesanan makanan Anda. Lalu pilih nomor menu. Nah, setelah itu dia akan meminta berapa porsi paket makanan yang ingin Anda pesan. Misalnya 3 porsi. Nah, pada step ini kita telah memesan 3 porsi makanan. Nah, selanjutnya akan keluar yaitu pertanyaan apakah Anda ingin memesan minuman juga. Kita bisa memilih yes atau no. Jika kita memilih yes, maka akan masuk ke memesan minuman, yaitu pilih nomor minuman, nomor menu dalam minuman ini, yaitu 1, misalnya es teh. Nah, kita diminta untuk berapa porsi es teh yang ingin kita pesan. Nah, kita masukkan 2. Nah, setelah itu program akan kembali ke menu awal, lalu kita akan mencetak struk pembelian dan selesai. Di sini tunggu sebentar dan ini adalah struk dari pembelian makanan yang tadi, yaitu menampilkan total makanan dengan paket rendang kali 3 itu harga 75.000 dan total minumannya dikali 2 10.000, total harganya 85.000.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari program yang saya buat. Mohon maaf kalau ada salah dan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.